Bab 27. Terus berusaha, Fusi yang sudah berulang kali berhasil menyerang para boneka kayu semakin terlatih. Memang boneka kayu tidak bisa dikalahkannya dengan mudah, tapi dari latihan pertarungan itu Fusi bisa merasakan tubuhnya terbiasa dan kekuatannya sendiri mengalir sempurna untuk melawan satu persatu boneka kayu. Brak, brak, hampir semua boneka kayu berhasil dihancurkan oleh Fusi. Menggunakan sisa tenaganya Fusi perlahan bangkit berdiri ingin menghadapi dua boneka kayu yang masih tersisa. Di pinggir lapangan melihat Fusi sudah di ambang batasnya, Ketua Tang langsung bertelepati pada Fusi. Ketua Tang meminta Fusi untuk menyerah saja karena saat ini dirinya tidak bisa lagi bertahan sedangkan dua boneka kayu masih dalam kekuatan penuh. Hei, menyerah bukanlah gayaku. Aku akan menghancurkan dua boneka yang tersisa itu, ucap Fusi sambil kembali mengatur nafasnya. Hei, apa kamu yakin? Boneka kayu setidaknya memiliki masing-masing 80% kekuatan, tapi kamu sudah tidak bisa bertahan. Apa kamu yakin masih ingin melawan mereka? Sahut Ketua Tangi. Tenang saja Ketua, aku pasti bisa, ucap Fusi masih penuh semangat. Ketua Tang hanya menghela nafas sambil memperhatikan dari pinggir lapangan. Ketua Tang ingin melihat dengan keadaan yang seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh Fusi. Setelah sedari tadi lebih banyak melawan hanya dengan tangan kosong, Fusi kembali menarik pedangnya. Fusi memasukkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang yang membuatnya hanya menyisakan satu serangan terakhir. Benar-benar menarik. Aku penasaran apa dia bisa mengalahkan dua sekaligus hanya dalam satu serangan. Apalagi posisinya saat ini berada di depan kedua boneka kayu, ucap Ketua Tang menggelengkan kepala. Ketua Tang terus menatap Fusi tanpa mengedipkan matanya. Saat melihat Fusi sudah mulai berancang-ancang, Ketua Tang siap melihat serangan terakhir murid barunya itu. Sebelumnya Fusi yang tahu mengambil satu kali serangan dengan kekuatan penuh memiliki resiko sendiri, tetap berpikir melakukannya daripada harus menyerah. Fusi sudah memikirkan semuanya dan sangat yakin dirinya bisa berhasil mengalahkan keduanya walau harus kehabisan tenaga. Fusi berlari ke arah kanan dan langsung melompati batu besar. Sambil kembali melompat ke arah kedua boneka kayu, Fusi langsung mengayunkan pedangnya yang sudah dialiri kekuatannya. Wes, ha. Satu serangan terakhir yang sudah dilakukan oleh Fusi membuatnya sama sekali tidak memiliki tenaga tersisa. Fusi yang membelakangi kedua boneka kayu langsung mengatur nafasnya yang tidak beraturan dan membaringkan tubuhnya. Prok. Ketua Tang langsung bertepuk tangan melihat Fusi benar-benar berhasil mengalahkan dua boneka kayu yang tersisa. Fusi bukan hanya mengalahkan keduanya tapi juga berhasil menghancurkannya berkeping-keping. Telanlah, ucap Ketua Tang sambil memberikan satu butir pil ke Fusi. Tanpa banyak berpikir, Fusi langsung menelan pil pemberian Ketua Tang. Tepat setelah pil melewati tenggorokannya, Fusi merasakan energi kembali mengalir di dalam tubuhnya. Aku sangat takjub melihat caramu bertarung melawan para boneka kayu. Bisa kukatakan kalau kamu kelak menjadi pendekar hebat jika terus berusaha mengasah kemampuanmu, ucap Ketua Tang. Jangan senang dulu, aku mengatakannya bukan hanya untuk menghibur kamu tapi begitulah kenyataannya. Aku tidak mengizinkan kamu senang karena masih banyak yang harus kamu lakukan untuk itu, sambung Ketua Tang. Aku mengerti Ketua, sahut Fusi. Fusi sendiri memang bukan orang yang mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Kalau begitu kamu langsung beristirahat saja karena ini sudah malam, tidak perlu bangun pagi, kamu bisa datang sedikit lebih selang, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fusi sambil menundukkan kepalanya. Fusi yang kembali ke kamar langsung membaringkan tubuhnya. Walau energinya perlahan pulih dengan sendirinya, tetap saja Fusi merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Fusi bahkan bisa melihat beberapa memar di bagian lengan dan kakinya. Pil yang diberikan Ketua itu hanya untuk mengembalikan energimu. Untuk mengobati luka dan rasa sakit kamu harus melakukannya sendiri, ucap Lulang. Ah benar, bahan-bahan itu, tapi rasanya yang menjijikkan itu sampai sekarang masih teringat padaku, sahut Fusi. Semua terserah padamu saja,
Jika kamu tidak mau, kamu bisa langsung tidur dan biarkan tubuhmu seperti itu, tapi pelatihan besok kamu tidak mengetahui seperti apa, bisa saja lebih mengerikan dari hari ini, ucap Lulang. Fusi berpikir yang dikatakan Lulang ada benarnya. Jika pelatihan besok lebih mengerikan dari sebelumnya, dirinya harus bersiap. Luka dan memar yang ada di tubuhnya hanya akan menjadi penghambatnya saat latihan. Tidak lagi banyak berpikir, Fusi mengeluarkan beberapa bahan yang sebelumnya pernah digunakannya. Sebelum memasukkan satu persatu bahan ke dalam mulutnya, Fusi berulang kali menelan ludahnya sendiri. Setelah semua bahan masuk ke dalam mulutnya, Fusi bergegas mengunyahnya. Sama seperti sebelumnya, rasa dari bahan obat yang sangat tidak enak membuatmu hampir memuntahkannya. Ingat, jika kamu memuntahkannya, kamu harus mengulangnya dari awal, ucap Lulang memperingatkan Fusi. Mendengar yang dikatakan Lulang, Fusi mencoba menahan sebisanya. Fusi terus mengunyah semua bahan sampai benar-benar lembut dan langsung melepehnya. Semua bahan yang sudah tercampur menjadi satu langsung dilaburkan ke bagian luka dan memar di tubuhnya. Setelah semua rata, Fusi langsung mengeluarkan makanan dari dalam cincin ruang untuk menghilangkan rasa tidak enak di mulutnya. Ha, beruntungnya kamu karena memiliki yang berbeda dari sebelumnya, ucap Lulang sambil terus tertawa. Benar, untung ada makanan, jika tidak rasa itu akan terus tertinggal cukup lama, sahut Fusi. Akhirnya aku bisa beristirahat sekarang, sambung Fusi. Sinar matahari yang terlihat dari beberapa celah membuat silau kamar Fusi. Padahal Fusi merasa baru menutup matanya, kenapa hari telah berganti sangat cepat dari biasanya. Setelah berganti baju, Fusi bergegas keluar dari rumahnya. Fusi langsung menuju lapangan mengira Ketua Tang sudah lebih dulu menunggunya. Kenapa Ketua belum datang? Ucap Fusi. Siapa yang bilang aku belum datang? Sejak tadi pagi aku sudah ada di sini, sahut Ketua Tangi. Maaf Ketua, sepertinya aku sangat kelelahan sampai bangun kesiangan, ucap Fusi terkejut melihat Ketua Tang berdiri di belakangnya. Tidak masalah, bukankah aku juga menyuruhmu bangun siang, sahut Ketua Tang. Apa kamu sudah siap melakukan latihan selanjutnya? Tanya Ketua Tang. Tentu saja, ucap Fusi. Kalau begitu ambillah ini, sahut Ketua Tang. Peta, ucap Fusi kebingungan. Benar, ini adalah peta hutan yang berbentuk seperti labirin. Latihan keduamu adalah berusaha keluar dari hutan itu, sahut Ketua Tang. Jika menggunakan peta, bukankah aku akan lebih mudah keluar? Ucap Fusi. Benar, maka dari itu aku tidak akan memberikan peta itu padamu. Kamu perhatikan peta itu sekali lagi lalu aku akan mengambilnya, sahut Ketua Tang. Mendengar perkataan Ketua Tang, Fusi bergegas membuka peta. Belum sampai 10 detik dirinya memperhatikan peta, Ketua Tang sudah mengambil peta dari tangannya. Pelatihanmu selanjutnya resmi dimulai, ucap Ketua Tang. Bab 28, Pelatihan Lanjutan. Sebelum pergi, Fusi sangat yakin pelatihan keduanya tidak semudah yang dibayangkannya. Jika hanya mengingat semua isi peta untuk keluar, dirinya pasti dengan mudah mengingat semuanya karena memiliki ingatan yang tajam. Tapi Fusi sangat yakin kalau semua itu diselingi jebakan yang dirinya tidak tahu jebakan seperti apa. Belum selesai dirinya berpikir, Fusi sudah dipindahkan Ketua Tang ke hutan berbentuk labirin. Saat ini Fusi berada di depan hutan yang terlihat sangat lebat sama seperti yang ada di dalam peta. Apa kamu mengingat semua yang ada di dalam peta? Tanya Lulang yang melihat Fusi hanya terdiam. Tentu saja aku mengingat semuanya karena aku memiliki ingatan yang sangat tajam, sahut Fusi. Lalu kenapa kamu tidak langsung masuk? Tanya Lulang lagi. Sejak tadi aku terus berpikir kalau di pelatihan ini tidak semudah hanya keluar dari dalam labirin. Pasti ada jebakan di dalamnya, ucap Fusi. Jadi apa kamu takut untuk masuk karena itu? Sahut Lulang. Jangan bercanda, aku sama sekali tidak takut, ucap Fusi sambil berjalan memasuki hutan. Menurut dari ingatannya, setelah melihat semua yang ada di peta, dirinya harus berjalan lurus ke depan. Beberapa belokan yang ada di kanan dan kirinya semua adalah jebakan agar dirinya tersesat. Setelah berjalan lurus, Fusi yang melewati begitu saja 9 belokan menghentikan langkahnya, dibelokkan ke 10 arah jalan yang tepat menuju jalan lainnya.
Baru mau berjalan ke arah kanan, suara hentakan kaki yang sangat keras mengguncang tanah membuat getaran hebat. Fusi sangat yakin kalau saat ini ada yang sedang jalan ke arahnya. Sesosok siluman mengarah padamu. Apa mau aku bantu membereskannya atau aku perlu mengusirnya saja, ucap Lulang. Ini adalah pelatihan keduaku. Jika kamu membantuku sekarang, bagaimana aku bisa mengukur seberapa kuatnya aku, sahut Fusi. Ha, 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 ha. Aku benar-benar suka cara berpikir kamu. Kamu terlihat berbeda dari manusia lainnya yang selalu mengandalkan roh hewan spirit mereka walau bukan dalam keadaan yang sangat mendesak, ucap Lulang. Kalau begitu aku hanya akan memperhatikan kamu saja. Tapi jika kamu sudah tidak sanggup melawannya, aku akan membantumu, tidak peduli kamu setuju atau tidak, sambung Lulang. Baiklah, sahut Fusi. Getaran yang semakin terasa sangat dekat tidak membuat Fusi takut. Fusi langsung menarik pedangnya bersiap menyerang lebih dulu siluman yang akan datang padanya. Aku mencium bau manusia. Sudah sangat lama aku tidak merasakan darah manusia dan kelembutan daging mereka. Tapi sekarang tanpa aku harus keluar dari hutan labirin ini, seorang manusia datang dengan sendirinya ingin menjadi makan malam aku, ucap siluman laba-laba. Ketemu, sambungnya sambil menatap Fusi yang bersiap menyerang. Fusi dan siluman wanita laba-laba saling menatap satu sama lain. Keduanya juga sama-sama ingin menyerang secara bersamaan. Wes, baru mau berlari ke arah siluman laba-laba, Fusi terkena jaring di kakinya yang membuatnya tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Siluman wanita laba-laba yang sebelumnya berukuran sangat besar merubah dirinya seperti layaknya manusia dan berjalan ke arah Fusi. Masih muda dan perjaka, darahmu sangat nikmat, aku benar-benar tidak sabar ingin menikmati darah dan dagingmu, ucap siluman laba-laba. Kamu mendekati aku seperti ini bukankah tidak balek, sahut Fusi. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Walau jaringan aku hanya berada di kakimu, tapi jaringku sangat beracun, kamu tidak akan bisa menggerakkan seluruh tubuhmu selama beberapa menit, dan selama beberapa menit itu sudah cukup untuk membuatmu masuk ke dalam perutku, ucap siluman laba-laba sambil menjulurkan lidahnya. Mendengar itu Fusi hanya menyunggingkan bibirnya. Yang dikatakan siluman laba-laba memang benar, jaring yang ada di kakinya sangat beracun, tapi dirinya memasuki hutan labirin bukan tanpa persiapan. Saat masih berada di rumah, Fusi menyelipkan akar di dalam mulutnya. Akar itu bisa menangkal hampir semua jenis racun. Fusi yang sudah menebaknya dari awal langsung menelan akar penangkal racun. Saat ini racun dari jaring siluman laba-laba sama sekali tidak berpengaruh padanya. Jelek, siluman wanita laba-laba menatap tajam ke arah Fusi. Dirinya tidak menyangka manusia di depan tidak terpengaruh racunnya dan malah bisa mengarahkan pedang tepat ke jantungnya. Melihat siluman wanita laba-laba yang sudah mati, Fusi langsung mengayunkan pedangnya menebas jaring. Fusi kembali melanjutkan langkahnya mengikuti arah yang ada di dalam ingatannya. Setelah melewati dua belokan dari arah kiri, Fusi harus belok ke arah kanan dan terus berjalan lurus. Berbeda dari sebelumnya di belokan kedua, Fusi sama sekali tidak merasakan getaran langkah kaki. Walau begitu, Fusi terasa sangat yakin tetap ada jebakan di jalan yang saat ini ingin dilaluinya. Wes, dari berbagai arah puluhan anak panah langsung mengarah padanya sekaligus. Fusi yang dari awal sangat waspada berusaha menghindari setiap anak panah sambil mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Anak panah yang mengarah padanya semakin banyak dan terus bertambah. Sambil menghindar dan mengayunkan pedangnya, Fusi mencoba memperhatikan sekeliling mencari siapa yang berani melemparkan anak panah padanya. Ternyata bukan hanya ada siluman, hutan ini juga memiliki senjata yang cukup bagus, ucap Fusi. Tidak perlu membutuhkan seseorang untuk menarik anak panah. Senjata yang bisa mengeluarkan anak panah tanpa disentuh sudah jelas bukan senjata biasa melainkan senjata spiritual. Fusi mencoba berpikir bagaimana cara mengatasi beberapa panah yang terus melemparkan anak panahnya padanya. Jika terus hanya menghindar, cepat atau lambat anak panah akan mengenainya. Aku tahu, ucap Fusi berbicara sendiri. Fusi bergerak ke arah salah satu pohon yang terdapat panah di atasnya. Anak panah yang mengarah pada panah lainnya terus bertabrakan. Fusi langsung mengambil kesempatan untuk menghancurkan satu persatu panah dengan cara yang sama.
Walau membutuhkan waktu cukup lama karena dirinya juga harus menghindar saat berpindah tempat, masalah anak panah berhasil diatasinya. Fusi kembali melanjutkan langkahnya mengikuti arah yang ada di dalam ingatannya. Masih sangat jauh untuk dirinya bisa sampai keluar, sedangkan saat ini dirinya berada tidak jauh dari jalan masuk. Dengan penuh semangat yang menggebu, Fusi berjalan lurus ke depan. Di ingatannya, Fusi masih harus terus berjalan lurus beberapa ratus meter, setelah itu dirinya harus berbelok ke arah kiri. Tepat di jalan yang harus dilaluinya, Fusi melihat sebuah kotak besar yang sangat mencurigakan. Fusi merasa sangat yakin jika kali ini jebakan pasti berada di dalam kotak besar itu. "Apa kamu akan membukanya?" tanya Lulang. "Sepertinya aku memang harus melewati semua jebakan dan rintangan. Kotak itu tetap harus kubuka juga," ucap Fusi. "Tapi bagaimana jika itu adalah senjata tersembunyi? Mungkin saja pisau terbang berada di dalam dan saat kamu membukanya dia akan langsung menusuk kamu," sahut Lulang. "Sebelum itu terjadi aku pasti akan menghindar. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku," ucap Fusi membuat Lulang terdiam.